طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, para pemirsa Ngaji Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan subuh yang mulia kali ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam kesempatan bitaufikillah dalam kesempatan kali ini dalam keadaan baik. Semoga Allah kumpulkan kita kemudian di Jannah Firdausil A'la bersama dengan baginda langsung juga para sahabat tanpa didahului oleh azab dan siksa. Berbicara tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada yang kemudian kita dapati umat-umat yang Allah segerakan siksaannya. Al-jaza'u min jinsil amal, pada prinsipnya kaidahnya adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan apa yang kemudian diterima, dilimpahkan kepada seseorang, kepada suatu kaum, ini sejalan kemudian dengan amal perbuatan mereka. Nasallallahu al-afiyata wassalama. Salah satu fenomena yang kemudian kita dapati berbicara tentang umat-umat terdahulu, ini berbicara tentang umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini salah satu fragmen kisah paling menarik untuk kemudian kita renungkan. Berbicara tentang pada minggu lalu kita sudah bicara sedikit banyak berbicara tentang kaum Lut. Kalau kemudian ada dosa pertama yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan praktik liwat, praktik homoseksual, laki-laki suka kepada laki-laki wal'iyadzubillah, yang disifati sebagai perbuatan al-fahisyah, yang disifati sebagai perbuatan yang kemudian tidak berakal, yang disifati di dalam Al-Quran sebagai perbuatan yang melampaui batas, maka itu adalah praktik liwat yang kemudian dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang menempati wilayah Sodom di wilayah Jordania Timur, di mana Allah menyifati mereka adalah umat yang pertama kali bahkan di alam semesta. Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Itu kan penafian adanya makhluk di alam semesta yang kemudian pernah melakukan praktik liwat itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa dosa liwat itu pertama kali dilakukan oleh kaum Lut. Nah, berbicara tentang dosa kesyirikan, maka ada sejarahnya. Kalau kita mendapati masyarakat jahiliyah di masyarakat jahiliyah Arab itu, ketika kemudian mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini kita mendapati dosa kesyirikan itu pertama kali terjadi dan dilakukan itu sebetulnya oleh kaum di mana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus kepada mereka. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu sendiri itu bisa dikatakan merupakan Syekhul Anbiya wal Mursalin. Syekhul Mursalin, itu kinayah gelarnya. Kalau kita mendapati Nabi SAW sebagai Sayyidul Mursalin, artinya pemimpin terkebukanya para Rasul, beliau pun juga adalah Khatamun Nabiyyin, penutup para Nabi, penutup kenabian, penutup para Rasul, dan beliau adalah pemukanya. Maka Nabi Nuh alaihissalam itu beliau adalah sosok Syekhul Mursalin, yakni tokoh sepuhnya para rasul. Kenapa? Karena usia beliau pun juga termasuk usia atwal a'mar, usianya paling lama. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah saja, itu dakwahnya ya 950 tahun. Itu dakwahnya. Usia berapa kemudian beliau diangkat Allah menjadi seorang rasul? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu, itu perkara gaib. Maka berlaku kaidah ma la yudrikul hissu la yudrikul akal. Pada prinsipnya pembicaraan tentang umat-umat terdahulu, al-umam as-sabiqah, apa yang kemudian terjadi, rasul atau nabi siapa yang diutus kepada mereka, pada prinsipnya ini perkara gaib. Yang jelas perkara gaib ini artinya di dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Islam itu berlaku kaidah
ma la yudrikul hissu la yudrikul aql. Ini yang kemudian sebagaimana diutarakan oleh Syekhuna Al-Alamah Taqiyuddin Al-Albani ataupun juga Al-Imam Al-Baydawi di dalam kitab-kitab mereka, bahwa berlaku kaidah ma la yudrikul hissu la yudrikul aql. Apa-apa yang tak terjangkau penginderaan kita, maka tak terjangkau oleh akal pikiran kita. Maka berbicara tentang al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu, ini pendalilannya berpatokan kepada dalil-dalil naqliyah minal Quran wa sunnatin nabawiyah. Nah, berbicara tentang kaum Nuh, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya adalah berkaitan dengan umat-umat terdahulu. Allah firmankan, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun, dan tidaklah kemudian kami binasakan min qaryatin, suatu negeri pun. Maksudnya apa? Man fi qaryatin, di dalam ilmu bahasa Arab ini menunjukkan bentuk kiasan. Yang disebutkan adalah min qaryatin, namun yang dimaksud adalah man fi qaryatin. Wa ma ahlakna min qaryatin, yang disebutkan adalah tempatnya, mahalnya. Tapi yang dimasukkan sebetulnya adalah man fil mahal, yakni orang yang berada di tempat tersebut. Kenapa? Karena berbicara tentang qaryah, berbicara maknanya ya min ahli qaryatin. Wa ma ahlakna min qaryatin, ay wa ma ahlakna min ahli qaryatin. Ini secara majazi. Kenapa? Karena yang namanya tempat, negeri pada hakikatnya itu merupakan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya. Yang salah itu adalah makhluk yang menempatinya dengan katakanlah dosa-dosa dan kezolimannya. Nah, tidaklah kemudian kami menghancurkan suatu negeri, maksudnya penduduk di suatu negeri, illa melainkan laha munzirun, melainkan untuk negeri tersebut, untuk orang-orang di negeri tersebut munzirun, ada kemudian para pemberi peringatan. Nah, huruf ma diikuti dengan illa di sana menunjukkan makna penghususan. Jadi sebab kebinasaan artinya bisa kita katakan bahwa sebab kebinasaan umat-umat terdahulu, ini menjadi pelajaran bagi umat kita hari ini, yang menjadi sebab kebinasaan secara total umat-umat terdahulu karena mereka menolak peringatan-peringatan mereka para pemberi peringatan. Yang dimaksud adalah para nabi dan rasul itu sendiri. Para nabi dan rasul itu sendiri. Para rasul Allah utus kepada kaum Ad, begitu pula para rasul Allah utus kepada kaum Nuh. Artinya kita bisa memahami nanti kita lihat ayat-ayat di dalam hal ini, ada banyak kemudian lebih dari seorang rasul yang diutus kepada kaum-kaum tersebut. Nah, dalil yang kemudian menunjukkan bahwa dosa atau kesyirikan pertama kali terjadi, kalau kemudian dosa praktik liwat terjadi pada umat Nabi Lut di kota Sodom itu, maka berbicara tentang umat Nabi Nuh alaihissalam, maka mereka melakukan dosa pertama, yakni dosa kesyirikan, dosa yang tidak ada kemudian didahului oleh umat-umat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Dan tidaklah kemudian umat manusia dahulu sebelumnya illa melainkan ummatan wahidatan fakhtalafu. Tidaklah umat manusia dahulu melainkan mereka adalah umat yang satu. Yang dimaksud umat yang satu di sana maksudnya apa? Maksudnya adalah din wahid, millatan wahidatan. Fakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Maksudnya ada yang kemudian menyimpang. Tadinya umat manusia itu tidaklah umat manusia tadinya, melainkan mereka adalah berada pada milah yang satu, milatut tauhid. Fakhtalafu, kemudian ada orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi, yang berselisih, yakni menyelisihi. Nah, ayat ini menggunakan uslubul qasar, itu kan menunjukkan penekanan, penegasan. Nah, ini yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama dalam hal ini di dalam tafsirnya Ibnu Abbas itu belum memaknai illa ummat wahidah, illa millatan wahidatan, dalam artian kesyirikan selama katakanlah jarak jeda antar Nabi Adam Nabi Nuh itu kan selama 1000 tahun itu. Selama 1000 tahun lamanya
itu tidak ada kemudian kesyirikan. Semuanya pada milah yang satu, milah bertauhid. Ya. Hingga kemudian muncul masa Nabi Nuh alaihissalam, mereka menyembah, ya. Menyembah patung-patung sendiri, mulai tersebar kesyirikan di sana dengan nama-nama patungnya Ya'uq wa Suwaq, ya, wa Nathra dan sebagainya dalam surat Nuh itu. Nah, yang jelas dalam hal ini ketika Allah katakan illa ummata wahida, ada ma dan illa, ini penekanan, penegasan, penghususan. Jadi manusia di zaman sebelum Nabi Nuh itu, karena para ulama menafsirkan ayat ini berbicara tentang umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita ditafsirkan dalam tafsir Salafin Salih atau Ibnu Abbas misalnya, ditegaskan oleh para ulama kontemporer berikutnya. Wa ma kana nasu illa ummatan wahida. Nah, kenapa lafal ummatan wahida dimaknai millatan wahidatan? Jawabannya karena lafal ummah itu merupakan lafal mustarok. Satu kata dia punya banyak rotasi makna dan ditentukan kemudian maknanya bukan jamaah. Lafal ummah dalam ayat ini bukan jamaah. Beda dengan ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Kenapa? Karena la yuta'yanul muradu minhu ila biqarinah. Karena setiap lafal mustarak pada setiap ayat itu maknanya bisa berbeda-beda tergantung dari qarinah, dalil yang menunjukkan pemaknaannya. Dan lafal ummah dalam ayat ini maknanya adalah millah. Illa ummatan wahidatan ay illa millatan wahidatan fakhtalafu. Artinya tadinya umat bertauhid, berada pada din yang satu, kemudian berselisih. Maksudnya ada orang yang menyimpang. Nah, ayat ini menjadi dalil bahwa hakikatnya namanya kesyirikan itu dia merupakan penyimpangan dari tradisi nenek moyang kita. Karena wa makana nasu illa ummatan wahida ini merupakan tradisi Nabi Adam dan umat di masanya, nenek moyang kita kan. Fakhtalafu, kemudian pada masa Nabi Nuh ini orang bercerai-berai, ya. Bercerai-berai. Terlepas dari pembahasan bahwa nasab-nasab manusia itu kembali kepada putra-putranya Nuh, ya. Maka bisa dikatakan, tapi kalau kita mendapati bahwa Nabi Adam adalah Abul Bashar. Nah, itu pada prinsipnya jelas. Nah, dalam hal ini menyimpang kemudian manusia itu dari milah tauhid itu sendiri. Maka kesyirikan yang ada hari ini pada prinsipnya itu bisa dikatakan sanadnya kembali kepada umat-umat kaum musyrikin di masa Nabi Nuh alaihissalam, bukan di masa Nabi Adam alaihissalam. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Kalaulah tiada karena suatu ketetapan yang telah Allah tetapkan dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Dalam hal ini menjadi tantangan bagi umat manusia. Adanya kesyirikan, makanya di dalam kitab Safatul Tafasir, Al-Alama Syekh Muhammad Al-Asabuni menafsirkan ayat wa makana nasu illa ala dinin wahidin wal Islam min ladunni Adam ila Nuhin fakhtalafu fi dinihim wa tafarraqu syi'an wa ahzaban. Wa qala Ibnu Abbas kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulhum 'ala al-Islam. Nah, dalam hal ini tidaklah kemudian umat manusia melainkan berada pada din yang satu, yakni din yang kemudian dinamakan di dalam kitab Safatul Tafasir sebagai din Islam itu sendiri. Memang masalah penamaannya ada perinciannya, ada tafasilnya. Min ladunni Adam, dari masa Adam alaihissalam ila Nuh, itu berada pada milah yang bertauhid, pada dinnya Allah Subhanahu wa taala. Berada pada dinullah, itu dari masa Adam sampai dengan Nuh. Kemudian di masa Nabi Nuh itu ada muncul fenomena umat yang melakukan kesyirikan, menyimpang dari agama, menyimpang dari din yang satu, din Islam tadi. Wa tafarruqu syi'an wa ahzaban, kemudian mereka menjadi bergolong-golongan. Qala Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas kemudian mengatakan dahulu antara Adam dan Nabi Nuh itu sekitar 10 abad, 1000 tahun, 1000 tahun. Seluruhnya di atas dinullah. Summa waqa'a al-ikhtilafu bainan nasi wa 'ubidatil awthan wal asnam fa ba'atsallahu rusula mubasysyirin wa mundzirin. Nah, kemudian terjadi penyimpangan, perselisihan di antara manusia, di mana al-awthan wal asnam, patung-patung, sesembahan-sembahan itu disembah oleh manusia, wal iyadzubillah.
Maka Allah mengutus para rasul yang memberikan kabar gembira dan peringatan, memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dengan jannah, memberikan peringatan kepada orang-orang yang durhaka dengan neraka. Waliyadzubillah. Artinya sudah ada itu utusan yang bisa menjadi hujah. Kalau kemudian mereka di akhirat menolak untuk diadili, jelas Allah Maha Adil. Karena di dunia Allah sudah mengutus para pemberi peringatan. Mereka sudah dikasih tahu. Tapi bebal, maka ya al jaza'u min jinsil amal. Ya siap-siap menerima konsekuensi. Orang beriman ada konsekuensinya. Orang kufur ada konsekuensinya. Orang berpegang teguh kepada Islam itu ada konsekuensinya. Orang yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran nenek moyang tanda petik yang kata mereka nenek moyang tapi menyimpang, itu pun juga ada konsekuensinya. Nah, dalam hal ini jelas ukuran kebenaran bukan tradisi nenek moyang. Dan jelasnya kalau kita bicara tentang tradisi bertauhid, maka nenek moyang kita Adam alaihissalam Abul Bashar itu jelas menggariskan tradisi bertauhid. Dalilnya ayat ini. Famakana nasu illa ummata wahidah. Nah, muncul kemudian 1000 tahun berikutnya baru muncul kesyirikan. Itu belakangan dibawa oleh orang-orang musyrik di masa Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dalam hal ini di antara sebab kesyirikan yang biasa terjadi karena nama-nama seperti Ya'mus, Yagus, Suwa'a itu kan 4 nama patung besar yang kemudian dijadikan sebagai sesembahan itu. Maka kita mendapati nama-nama patung seperti Ya'uqa wa Nasra, Wud dan Suwa'an, Yakus. 5 patung ini bisa dikatakan 5 patung terbesar. 5 patung terbesar yang pernah ada. 5 patung terbesar yang kemudian pernah ada disembah oleh manusia. Ini di masa Nabi Nuh SAW. Di dalam penafsiran para ulama memang patung-patung ini pada masa itu jumlahnya banyak. Tapi yang terbesar itu ada 5. Itu yang disebutkan dalam referensi tafsir. Ya'uqa, Nasra, Wad, Suwa, dan Yagus ini. Nah, ini bisa dikatakan patung-patung ini dia 5 patung di antara patung-patung berhala yang banyak di masa Nabi Nuh SAW. Bukan hanya 5 ini bukan, tapi 5 ini yang terbesar. Dan 5 ini yang paling terkenal. 5 ini yang kemudian patung terbesarnya dan yang paling terkenal sama seperti patung Hubal, Lata, Uzza, Manat, As-Salisah itu, Lata, Manat dan Uzza itu, Uzza kan, yang kemudian memang mereka menjadi simbol bagi kesyirikan di masa bangsa Arab Quraisy. Dan memprihatinkannya adalah patung-patung ini, patung-patung yang kemudian kita dapati di patung-patung ini, patung-patung yang kemudian kita dapati sebagai patung-patung sembahnya kaum Nuh itu ternyata pada masa Arab itu digali kembali. Ini pada masa Amr bin Luhai kan. Orang ini yang kemudian yang pernah saya ceritakan, dikisahkan di dalam kisah-kisah kitab-kitab sirah para ulama itu, orang ini yang kemudian bertanggung jawab dan menyebarkan kesyirikan pertama kali di Jazirah Arabia. Pertama kali muncul di Mekah. Karena pada asalnya orang-orang Arab pada masa itu, terutama penduduk Mekah, mereka mengikuti dakwahnya Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Mereka beribadah kepada al-fakanat ta'budullah wa tuwahhidu wa tudayyinu bidinihi. Dahulu mereka itu beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, beragama dengan dinnya. Hatta tala alaihimul amad wa nasukha hadzan mimma zukiru bihi ila annum baqiya fihim at-tauhid wa indatu syair bin dini Ibrahim. Jadi tercampur akhirnya ketika datang kemudian hatta ja'a Amr bin Luhai Ra'isul Khuza'ah, di mana dia adalah tokoh Khuza'ah, orang yang kemudian dikenal wa kana qad nasya'ala amrin 'azimin minal ma'ruf wa shadaqati wal hirsi 'ala umuriddin. Jadi ada tokoh Bani Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Orang ini dikenal oleh masyarakat Arab Quraisy ketika itu sebagai tokoh agama, tokoh dermawan. Nah, jadi dia minal muhsinin, dia pun juga minal ulama, dikenalnya demikian katanya. Fa'ahabbahun nasu, maka orang mencintainya. Wa danulahu dhannan minhum annahu min akabirul ulama wa afadilil awliya. Bahkan
muncul kemudian tersebar ya prasangka di tengah-tengah masyarakat Quraisy ketika itu bahwasanya ia adalah termasuk tokoh ulama dan tokoh aulia. Ya. Thumma innahu safara ila Syam, di mana ia kemudian pergi ke negeri Syam. Farahum ya'budun al-awthana, di mana Amr bin Luhai ini mendapati para penduduk negeri Syam itu menyembah berhala-berhala. Fastasana dzalika wa dzanna haqqan. Nah, masalahnya dia menganggap baik ya perbuatan tersebut dan menganggap ini benar. Kenapa? Alasannya ya betul karena faktor zon itu sendiri. Makanya Allah sifati keyakinan orang-orang musyrikin itu sebagai zon belaka. Ini prasangka. Bukan keyakinan bisa dipertanggungjawabkan. Lianna Syama, kenapa alasannya? Karena negeri Syam itu mahalul rusuli wal kutub, adalah tempat diutusnya para rasul dan kitab-kitab samawi. Faqadima ma'hu bi Hubal. Maka dia membawa itu oleh-oleh, ya. Bawa Hubal, ya. Oleh-oleh ke patung Hubal itu. Ya, kemudian dijadikan fi jawfil Ka'bah wa ja'al fi jawfil Ka'bah, disimpan di sisi Ka'bah. Waliyadzubillah. Wada ahla Makkah ila syirki billah. Kemudian dia mengajak para penduduk Mekah menyekutukan Allah. Fa'ajabuhu. Masalahnya malah dijawab, ya, bukan ditolak. Mereka akhirnya menyembah Hubal itu. Semalam bas'ah lul Hijaz antabiu ahla Makkah, kan. Dalam hal ini berlanjut, ya. Berlanjut kemudian ya tidak terlewat kemudian para penduduk Hijaz itu ya para penduduk Makkah, Madinah, Yasrib, pokoknya akhirnya mengikuti penduduk Makkah itu sendiri. Ya Jazirah Arabiyah itu akhirnya mengikuti penduduk Makkah. Kenapa? Karena dengan prasangka penduduk Makkah ini merupakan orang-orang yang diamanahi, punya kehormatan menjaga Baitul Haram itu. Ka'bah yang sudah dibangun di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam. Nah, ini pun juga zon lagi. Nah, wa min aqdam asnamihim manat. Nah, dalam hal ini ada kemudian patung yang paling terkenalnya itu adalah patung Manat, patung Lata diambil dari Taif, ya. Kemudian Uzza dari Wadi Nahlah. Ya. Nah, hadhihi salas akbar awthanihim. Ini 3 jenis patung yang paling besar. Ya. Semua kasar asyik, di mana kesyirikan kemudian tersebar. Nah, tidak cukup 3 patung ini, bahkan Amr bin Luhai wa yuzkaru anna Amr bin Luhai, dan disebutkan dalam keterangan itu bahwasanya Amr bin Luhai kana lahu ra'iyyu minal jinni. Dia punya asisten tuh, aspri. Dia punya teman diskusi ya itu dia mah setan gulungan jin. Jadi dia dibisik oleh setan gulungan jin. Fa akhbaru bi anna asnama qabinu uddan wa su'an wa yughath wa yu'qa wa nasra madfunatun. Jadi bahwasanya asnam, patung-patungnya sembahan kaum Nuh itu Wud dan Suwa'an, Yaguth, Ya'uq dan Nasra madfunatun di Jeddah, terkubur di Jeddah. Fa'ataha pas tatharoha, digali itu oleh dia, digali dapat. Ini mengerikan. Dan ketika datang kemudian jamaah haji, falamma ja'al hajj dafa ilal qabail, dia bagikan tuh kepada suku-suku itu. Jadi dia membagikan patung-patung peninggalan, situs peninggalan tanda petik kesyirikan. Ini menjadi asal dari kesyirikan kaum Nuh itu Udan, Suwa'an, Yaguth, Ya'uq wa Nasra. Tadinya terkubur rapat-rapat, bisa jadi di antara asar, meskipun memang dalam keterangan, sebagian keterangan umat Nabi Nuh itu umat yang meninggali wilayah negeri Kufah, ulama bisawab. Ini malah didapati kemudian di wilayah Jeddah. Dari Kufah ke Jeddah kan jauh kan begitu, ulama bisawab. Tapi dalam mereka bisa jadi mungkin dibawa oleh orang-orang yang kemudian pergi ke wilayah Jazirah Arabiyah, misal dari Kufah itu. Nah, dalam hal ini jamaah haji datang ke sana malah dikasih itu patung-patung sembahan itu. Pada akhirnya hatta sara likulli qabilatin tsumma fi kulli baitin sana. Hingga kemudian pada setiap suku, bahkan setiap rumah-rumahnya itu tersebar berhala-berhala. Wa qad mala'ul masjidal haram bil asnam. Bahkan Ka'bah itu, Masjidil Haram itu dipenuhi dengan patung-patung. Walamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujida haulal bait 300 wasitin sanam. Didapati itu ketika di Fatu Mekah itu 360 patung. Dan dihitung 360 patung dihancurkan semua. Nah, ini yang kemudian kita dapati dalam catatan sejarah. Jadi ada relevansinya. Kalau zaman jahiliyah kafir Quraisy mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat, ini 3 patung perempuan, mohon maaf ini emak-emak super tuh,
Aduh, ini pasti tokoh-tokoh nih. Ketika mereka hidup, kemungkinan besar mereka tokoh-tokoh yang dikultuskan. Ketika mereka mati, dibuatkan patungnya oleh penduduk negeri Sam itu, atau tadi bukan Lata, Uzza dan Manat ini tadinya tersebar di 3 tempat itu. Tapi jelas dia patung-patung kesyirikan kan. Patung-patung yang bisa jadi dahulunya mereka adalah tokoh-tokoh yang kemudian disikapi secara berlebihan, dikultuskan. Dalam hal ini kemudian disembah, atau dibuatkan patungnya kemudian disembah. Maka hati-hati. Maka dalam Islam itu pintu-pintu kesyirikan, pintu-pintu pengkultusan dalam bentuk patung-patung itu dilarang dalam Islam itu. Cara umat Islam mengingat jasa-jasa orang-orang yang layak untuk kemudian diperingat atau layak untuk kemudian diingat-ingat jasa-jasa kebaikannya, jelas di dalam Al-Quran Allah akan menyifati mereka ini orang-orang yang punya jasa kebaikan itu senantiasa hidup. Karena namanya disebut-sebut dengan kebaikan-kebaikannya, dicontoh kemudian kebaikan-kebaikannya. Itu kalau kemudian orang sosok tersebut ada sosok yang kemudian memang layak dikenang kebaikan-kebaikannya. Karena dia adalah pejuang Islam, berada pada barisan terdepan dalam memperjuangkan agama, dalam memperjuangkan Islam misalnya, menyebarkan din Islam, membela mereka yang lemah dari kezoliman para rezim-rezim otoriter misalnya. Dia adalah sosok yang kemudian berpegang teguh kepada Islam, memiliki peran di tengah-tengah masyarakat, menyebarkan risalah Islam ke seluruh masyarakat misalnya. Maka orang tokoh semacam itu ya layak kemudian dikenang kebaikannya, penyasam kebaikan, anti kepada komunisme, anti kepada kapitalisme, berjuang untuk memperjuangkan risalah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikenang. Tapi hatta seperti itu pun juga tidak layak kemudian, jangan kemudian rendahkan, hinakan kemuliaan jasa-jasa mereka dengan cara dibuatkan patungnya. Kemudian apalagi dikultuskan, waliyadzubillah. Nah, patung-patung seperti Yaghus, Suwa', Wud dan Nasra dan Ya'uq ini jelas kan. Bahkan di dalam surat Nuh itu, bayangkan mereka ketika diperingatkan mereka malah berkata, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Qalu, dan mereka berkata, la tadharun, jangan kemudian kalian tinggalkan alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Ini politeisme, jelas mereka menganut banyak Tuhan, Tuhan-Tuhan itu. Jadi sesembahan mereka yang banyak modelnya, bahkan ini pesan menyesatkan. Mereka berkata, ya ketika mereka diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, Rabbus samawati wal ardi, Rabb yang kemudian menciptakan mereka dan alam semesta, mereka malah kemudian menimpali. Jangan kemudian kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kemudian meninggalkan pula menyembah kepada siapa sih Wad ini, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Dalam hal ini Allah tegaskan, wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala. Ini dalam surat Nuh ayat 23-24 itu, dan sungguh kemudian mereka telah tersesat. Mereka menyesatkan kebanyakan, adallu katsira, katsira minan nas. Sungguh mereka telah menyesatkan banyak dari umat manusia, dan wala tazidul zalimina illa dhalala, dan tidaklah kemudian janganlah kemudian engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu melainkan ya kesesatan. Ini merupakan doa laknat itu Nabi Nuh SAW, yang menegaskan yang mereka ini banyak menyesatkan manusia, karena ucapan mereka ini ucapan yang menyesatkan. Dan kita sudah sering kan mempelajari dari kisah-kisah terdahulu. Bagaimana kemudian Fir'aun. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah sifati, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Jadi perbuatan mereka ini, mereka yang memusuhi dakwanya para nabi, memusuhi dakwah kepada din Allah Subhanahu wa taala, itu menyebarkan kemudian subhat-subhat, membisiki bisikan-bisikan jahat. Bisikan-bisikan jahat yang jelas-jelas bertentangan dengan din Allah itu sendiri. Nah, contohnya ini, satu sama lain mereka saling kemudian menguatkan di jalan kebatilan. Jangan kemudian tinggalkan penyembahan kepada Tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ini kan kalimat penyesatan. Bahkan Allah menyifati wa qad adallu katsira.
Ini berbahaya. Sama seperti kemudian Firaun yang menuding Nabi Musa alaihissalam, yang menuding minal kadzibin la'adzunnu minal kadzibin, yang menuding Nabi Musa sebagai pendusta, itu menyerang personal branding Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang dai rasul. Apa yang sudah disampaikan Nabi Musa berupa mujizat, ini malah dituding sebagai sihir. Sihir yang kemudian dituding lagi apa? Memecah belah bangsa, dalam arti mengusir Firaun dan sekutunya itu dari min ardina, dari bumi Kinanah itu sendiri. Bahkan para tukang sihir, asistennya, pasukannya si Firaun ini dahulu itu pun juga sebelum mereka perang tanding, mereka masih sempat menyebarkan fitnah kepada Nabi Musa SAW. Bisikan jahat, menuding Nabi Musa itu akan berdakwah, dituding semata-mata demi kekuasaan, untuk mengganti kekuasaannya Fir'aun itu dengan kekuasaan Musa. Ini tudingan serius kepada aktivis dakwah, kepada seorang rasul yang dituding kemudian memecah belah bangsa dan hendak kemudian mengambil alih kekuasaan demi kepentingan pribadi. Itu salah. Padahal yang didakwahi ini al-dakwah, mengajak dalam hal ini mereka kepada din Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Ini kan diantara bentuk-bentuk dzan, syubhat yang disebarkan oleh umat-umat yang berada tenggelam di jalan-jalan kebatilan itu. Nah, ini termasuk apa yang kita dapati dari mereka. Nah, para ulama dalam hal ini ketika kemudian mereka menafsirkan di dalam kitab-kitab tafsir mereka, termasuk juga berbicara tentang, bahkan memang begini, ini kan Nabi Nuh itu diutus kepada kaumnya. Ba'atsana Syekhul Anbiya Nuhan salam ila sukani Jaziratul Arab. Jadi Allah mengutus Nabi Nuh itu kepada kaumnya di Jazirah Arabia. Nah, ini relevan dengan jeda itu. Tapi Imam Al-Alusi mengatakan ini mungkin fihi khilaf, tidak masalah. Ini ada perbedaan pandangan, tidak masalah. Washtahara anhu alaihi wassalam kana yaskun ardul Kufah wa hunaka ursila. Jadi yang dikenal dalam hal ini Nabi Nuh alaihi wassalam tinggal di bumi Kufah, di negeri Kufah, di Irak, di wilayah Irak itu. Kemudian dia di sana kemudian beliau diutus. Untuk apa? Untuk kemudian memperingatkan kaumnya. Dalam hal ini kaum Nabi Nuh alaihi wassalam jelas, bahkan beliau berdakwah sampai selama 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama fakhadhahumut tufan wa hum zalimun. Bahkan Nabi Nuh SAW ini sungguh-sungguh tinggal di antara mereka, di antara kaumnya ini selama 1000 tahun kurang 50 tahun, artinya 950 tahun. Ini usia dakwahnya. Usia berapa Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul? Bisa dipastikan, kemungkinan besar usia logikanya adalah usia Nabi Nuh SAW pasti lebih dari 950 tahun. Kita bisa membayangkan berarti usia penuaan mereka di masa itu lama. Ya tentu aneh juga kalau kemudian yang panjang usianya hanya Nabi Nuh SAW itu sendiri. Ini relevan pula dengan penafsiran para ulama terhadap kaum Ad. Bagaimana kemudian kaum Ad disifati oleh para ulama tafsir itu memiliki tubuh yang perkasa dan juga usia yang panjang. Kalau kemudian kita dapati Nabi Adam SAW memiliki tinggi badan dalam riwayat itu sekitar 60 hasta, kurang lebih sekitar 28-30 meteran. Maka begitu pula dalam Nabi Nuh memiliki usia yang panjang. Ini kita puzzle ini mengisyaratkan bahwa umat terdahulu di masa Nabi Adam, Nabi Nuh dan juga katakanlah di masa Ad itu beberapa pembahasannya itu menyampaikan kepada kita informasi ulama sawab. Mereka memiliki tinggi badan yang di luar kebiasaan umat hari ini, begitu pula usia yang panjang. Nah, bagi umat Muhammad SAW menariknya adalah Allah yang maha adil dalam hal ini menetapkan bagi umat Muhammad yang usianya pendek-pendek itu 60, kalau di atas 63 tahun kan sudah dikatakan bonus. Kalau melampaui usia baginda Rasulullah SAW sudah dikatakan bonus. Usia paling lama mungkin 100 tahunan.
Itu pun juga sudah sangat langka. Saya punya nenek buyut yang usianya 100 belasan tahun, 100 lebih belasan tahun. Tapi itu pun juga langka dan bisa dikatakan jarang orang mencapai usia seperti itu. Lah zaman dulu ini usia dakwahnya cuma 10 tahun, berarti usianya berapa itu? Sebelum diutus menjadi rasul. Dalam hal ini baginda SAW diutus menjadi rasul di usia 40. 25 tahun ya itu 23 tahun kurang lebih itu kan dakwahnya baginda SAW. Bisa dibayangkan ini Nabi Nuh berapa nih usianya, dalam hal ini menunjukkan usia mereka yang lebih panjang. Makanya wajar kalau dalam kitab Safatul Tafasir Nabi Nuh alaihi wasallam disifati sebagai Syekhul Anbiya wal Mursalin. Nah, beliau berdakwah di atas mereka dan tidak ada kemudian yang mengikuti, melainkan ya tidak begitu banyak. Maka yang mereka ditimpa kemudian banjir besar At-Tufan itu, kenapa? Wahum zolimun, karena mereka adalah kaum yang kemudian zolim. Zolim bagaimana? Ya tadi mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, tidak mau bertauhid, bebal di dalam kesyirikan, bahkan sampai bisikan kejahatan, merasa berada di atas tradisi nenek moyang, padahal tradisi kesyirikan itu menyalahi tradisi nenek moyang itu sendiri. Ini kejahatan yang mereka lakukan. Mereka ditenggelamkan oleh sifat dalam surat Nuh ayat 25 itu mimma khati'atihim aghriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dalam surat Nuh itu disebabkan khati'atihim, kesalahan mereka. Maka dalam hal ini mereka ugriku, ditenggelamkan, fa'udkhilu, dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di dunia mereka disiksa, diazab dengan ditenggelamkan itu dengan adanya banjir besar At-Tufan, dan di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Dan tidak ada kemudian selain Allah, dan tidak ada kemudian bagi mereka penolong selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara besar, waliyadzubillah. Nah, ini menjadi pelajaran. Di sini digambarkan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun itu, yad'uhum ilallah, menyuruh kepada Allah. Wa ma'atu lihadil muddah. Di masa yang panjang ini, lam yu'min ma'ahu illa qalil, disebutkan di sini tidak beriman kepada Nabi Nuh itu melainkan sedikit. Wa qad afrada Al-Qur'anu qissatahu fi hadis suratil karibatil itu sama surat Nuh min bud'i ad-da'wati ila nihayatiha. Bahkan dalam ini Allah kemudian menyendirikan. Jadi Al-Quran secara tersendiri, secara khusus menyebutkan kisah Nabi Nuh SAW di dalam surat yang mulia ini, dinamakan sebagai surat Nuh dari awal seruan ayat yang pertama sehingga akhirnya. Di mana Allah kemudian haitsu ahlakallahu qaumahu bitufan, Allah kemudian membinasakan umat Nabi Nuh ini dengan At-Tufan, banjir besar, bahwa ahadu rusul al-kibar min ulil azmi, di mana Nabi Nuh adalah salah seorang tokoh rasul, tokoh utama para rasul dari golongan ulil azmi, yakni para rasul yang terkenal memiliki tekad baja. Dan mereka ada 5 yang paling terkenal itu dengan ujian-ujiannya yang paling berat. Karena bertingkat-tingkat, tapi ujian paling berat, dan mereka paling kokoh itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Nah, di mana waqad sya'a al-kufr fi zamani, dalam hal ini telah tersebar kesyirikan di masanya itu, di mana mereka terkenal umat ini menyembah berhala-berhala, dan mereka melakukan berbagai macam kezoliman, kemaksiatan. Maka Allah mengutus Nabi Nuh kepada mereka, cuman sayangnya mereka malah menolak, maka Allah binasakan kemudian mereka dengan dengan kebinasaan munculnya At-Tufan itu. Bahkan mereka terkenal dan penolakan mereka terhadap dakwah itu Allah gambarkan ja'alu asabiya fi adhanihim. Jadi di dalam surat Nuh ini kan juga Allah gambarkan wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan sesungguhnya diriku, kata Nabi Nuh SAW, ketika aku mendakwahi mereka agar kemudian engkau mengampuni mereka, mereka malah menjadikan jari jemari mereka, ini bahasa kiasan, majaz, yang disebutkan keseluruhan jari jemari, yang dimaksudkan ya satu jari dengan satu ujung saja, bukan satu jari seutuhnya. Jadi asabi ini jari seutuhnya. Ini bahasa majaz mursal, bahasa kiasan. Mereka menjadikan, saking apa, saking bebalnya mereka tak mau mendengarkan dakwah-dakwah kepada tauhid, kepada din Allah tabaraka wa taala itu sendiri.
Bahkan digambarkan wa asarru wastakbaru istikbara. Bahkan mereka bebal dan mereka tetap kemudian dalam ketakaburan. Kalimat istakbaru istikbara ini kalimat fi'il diikuti dengan masdarnya. Ini kan menunjukkan taukid. Ini wal'iyadzubillah. Maka dalam hal ini para pemirsa Haji Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian menimpa umat Nabi Nuh dan didakwahi selama 900 tahun lamanya, nyaris 1000 tahun itu, ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Mereka malah mendustakan Nabi Nuh, bahkan mendustakan para rasul. Wal'iyadzubillah. Nah, dalam hal ini menjadi pelajaran bagi umat manusia, jangan kemudian seperti mereka, jangan bebal kemudian dalam kebatilan. Karena dalam hal ini kebenaran telah disampaikan, maka diterima. Dakwah-dakwah jangan dipersekusi, dakwah-dakwah jangan kemudian ditinggalkan, jangan kemudian dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Dakwah kepada din Allah jangan kemudian didustakan, diingkari, ditolak hanya karena mengatasnamakan tadi tradisi-tradisi itu. Tradisi-tradisi yang salah itu dibetulkan, karena tradisi umat manusia harusnya berada pada milah tauhid, berada pada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, aqidatan wa syariatan. Barakallahu lana wa lakum ikhwatul kiram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.